Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, salam kenal dulu ya. Di vlog kali ini, saya mau mengajak kalian semua mengikuti perjalanan mudik kami dari Bandung menuju kampung halaman tercinta, yaitu Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjalanan yang kami tempuh menggunakan kendaraan pribadi. Mudik bukan hanya soal perjalanan pulang, tapi juga tentang rindu, harapan, dan rasa syukur bisa kembali ke tempat di mana semua bermula. Perjalanan ini kami tempuh melewati berbagai rute dan suasana, mulai dari hiruk-pikuk jalan tol, suasana rest area, hingga akhirnya memasuki wilayah pedesaan yang khas dengan keindahan alam. Vlog ini kami buat sebagai dokumentasi sekaligus berbagi pengalaman, khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan perjalanan serupa. Semoga video ini bisa memberikan gambaran, inspirasi, atau sekedar menjadi teman menonton yang menyenangkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menonton dan semoga perjalanan ini membawa kesan yang baik tidak hanya bagi saya, tapi juga untuk kalian semua. Kami berangkat pukul 5.30. Rencana kita akan melewati tol Cisumdawu, keluar tol Pejagan Brebes, lanjut jalur biasa di Barang, menyusuri jalan pantai selatan sampai tujuan. Masuk tol Buah Batu arah Cileunyi, lanjut Cisumdawu. Nah, ini memasuki terowongan Cisumdawu. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 472 meter. Terowongan ini merupakan terowongan jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun untuk menghubungkan jalur tol Cisumdawu, Rancakalong, Sumedang. Jam 7 pas, kita istirahat dulu ya teman-teman untuk sarapan pagi di rest area 203. Alhamdulillah kami membawa perbekalan dari rumah. Di rest area ini ternyata sepi ya teman-teman, kita makan dulu supaya lebih fokus di perjalanan. Alhamdulillah jam 7.49 selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam 7.58 sampai di pintu tol Cisumdawu. Kita membayar dulu.
sebesar Rp84.000. Kemudian kami melanjutkan ke tol Cipali. Di sini laju kendaraan pelan, mungkin karena banyak volume kendaraan dan ada beberapa perbaikan. Jam 9.43 kita keluar tol Pejagan Brebes. Kita membayar Rp86.000. Jadi total bayar tol Rp170.000. Perjalanan kami mengambil ke arah kanan menuju Aji Barang. Kami istirahat dulu untuk ke toilet. Jam 10:05 kami melanjutkan perjalanan. Jam 10:57 kami sampai di pertigaan jalur Pejagan dan Slawi. Pada tahun lalu kami melewati jalur Slawi, bukan Pejagan Brebes. Nah, agak terlalu jauh ya, dan biaya tolnya mencapai Rp200.000. Di sini kami mengambil jalur sebelah kiri untuk mempersingkat waktu ke arah jalan Terminal Wangon.
Pada pukul 12:51 kami sampai di pertigaan Cilacap. Kemudian pukul 12:53 kami beristirahat dulu untuk makan siang. Pukul 14:20 kami melanjutkan perjalanan. Cuaca hujan di Banyumas. Di sini cuaca hujannya semakin deras ya teman-teman, namun kami tetap melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Pukul 15:14 kami memasuki Kebumen. Kemudian belok ke kanan menuju Jalan Pertanahan atau Dendels. Pukul 15:59 sampai di Jalan Pertanahan, dan ini rencananya mau mampir ke pantai ya, nama pantainya Pantai Bopong Puring. Bukan Bopong Puring. Ini ada Laguna. Memasuki wilayah Pantai Bopong Puring, pantai ini tidak ditarif ya, biaya masuknya gratis. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekedar main ke pantai ini tidak dipungut biaya. Suasana di pantai cukup sepi, hanya terlihat beberapa pengunjung lainnya. Kami parkir di depan kolam renang ya, ada kolam renang di depan pantai. Nah, inilah Pantai Bopong Puring. Pantainya luas, pasirnya halus berwarna hitam. Kondisi anginnya cukup kencang ya teman-teman. Jam, itu nyari apa? Nyari kayak itu kepiting gitu, Jam. Kutu laut. Itu nyari kutu laut.
Ya karena ini ombak kalau malam nyampe sini. Malam nyampe sini. Iya. Apa? Sama. Setelah 1 jam lebih 20 menit puas main di pantai, kami melanjutkan perjalanan menuju Imogiri. Pada pukul 17:40 kami beristirahat dahulu untuk mengisi bahan bakar dan sholat dulu ya tentunya. Setelah sholat, kami melanjutkan perjalanan. Ini memasuki terowongan bandara yang ada di Yogyakarta. Lumayan ya panjangnya, ditempuh perjalanan lebih dari 1 menit menyusuri terowongan ini. Di Imogiri ini kita ambil belok kanan ya menuju Panggang. Kalau nggak lewat sini, opsinya lewat Patok. Oh iya. Tapi jauh lagi ya. Kami menuju Gunung Kidul melewati jalur Panggang ya, bukan jalur Patuk atau Piungan. Jalannya naik terus. Kan ke gunung kan belum. Di jalur ini cukup sepi ya, lumayan mencekam karena tidak banyak kendaraan yang melewati jalur ini. Jalurnya lumayan gelap ya dan penuh dengan tanjakan, juga tikungan yang sangat tajam. Jadi ketika teman-teman melewati jalur ini, harap berhati-hati dan tetap fokus dalam mengendarai mobil. Kami sampai di pertigaan JLS, kemudian
kami ambil arah kiri. Langsung masuk JLS atau Jalan Lintas Selatan. Jalannya mulus seperti jalan tol, hanya jalan ini tetap kondisinya sepi ya. Pada jam 8 malam itu sudah sangat sepi sekali. Cukup gelap dan harus tetap fokus dan berhati-hati. Udah JLS. JLS teh apa? Di pertigaan Singkil kami ambil arah kiri. Ini jalur ke kampung halaman yang akan kami tuju ya. Ini perempatan ke Palian. Kami ambil kanan menuju Wates, tapi bukan Wates Kulon Progo ya. Ini sudah masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Berapa kilo lagi saya? Nah, sudah hampir dekat. Ini memasuki Dusun Glagah, Desa Kemiri, Tanjung Sari. Belum kan ini masih jauh. Alamat orang tua kami yang akan kami tuju. Ini Mbak. Alhamdulillah sudah sampai. Hampir saja terlewat karena kami jalannya malam-malam sampai tidak menyadari bahwa sudah sampai di depan rumah orang tua kami. Kondisi kampung halaman kami pada jam 9 malam sudah sangat sepi ya. Kami bersyukur kami selamat dalam perjalanan mudik kali ini dan lancar perjalanan kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.